Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Para abu, para tengku, alim ulama, da'i dan da'iyah, para zu'ama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita akan mudah bersama kalau ada musuh bersama. Itu secara historis, sosiologis pernah terwujud. Ambil contoh Afghanistan. Ketika menghadapi Uni Soviet, maka semua aliran-aliran dari mulai Taliban, Qaeda, dari mulai yang berafiliasi kepada konservatif dan aliran modernis, semuanya bersama karena menemukan musuh bersama. Dan di Indonesia juga begitu. Beberapa tahun yang lalu kita lihat bagaimana semua ormas aliran bisa bersama tumpah ruah di Jakarta karena menemukan musuh bersama. Jadi kita pun, saya kira ruangan ini menjadi saksi bersama. Tahun lalu kita bisa duduk di sini bersama karena kebetulan waktu itu juga kita menemukan musuh bersama, yaitu penolakan penerapan bank syariah. Lalu kemudian ketika kita duduk bersama membahas dan penerapan kanon yang sudah disepakati, kesepakatan umat itu akhirnya terlaksana. Tahun ini kita duduk lagi, kita untuk menginventarisir apa musuh bersama kita. Tentu musuh bersama kita yang pertama sekali adalah masalah akidah saudara-saudara kita yang ada di kampung perbatasan, desa terpencil, terisolir. Beberapa bulan yang lalu saya dibawa ke Pulau Banyak, lalu kemudian menemukan beberapa da'i yang dulu pernah lulus seleksi da'i yang dikirim ke desa terpencil di perbatasan. Ternyata gerakan pemurtadan dan kekurangan da'i luar biasa. Ketika sedang duduk-duduk di bawah pohon kelapa, datang salah seorang da'i, Ustadz Somad, saya ini da'i. Dari mana? Yang diutus oleh Dewan Dakwah Islamiyah. Langsung kami buat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan salah seorang da'i yang diutus oleh Dewan Dakwah ke Pulau Banyak. Ternyata di sini kita kekurangan da'i, tolong kirim. Akhirnya video itu dikirim di Jakarta, di-share di sosial media. Ketemu saya beberapa waktu setelah itu di Bogor. Mereka berjanji, Ustadz kami akan kirimkan lagi lebih banyak. Dan ternyata beberapa da'i yang dulu pernah dibuka pendaftaran, termasuklah adik-adik kelas kami dari Al-Azhar, ikut lulus dan sudah berkiprah, tapi ternyata tidak ada kesinambungannya. Ke depan, kalaulah ormas-ormas yang berkumpul bersama ini bisa dibuatkan forum silaturahimnya, sehingga terjalinlah sinerginya, kita bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja, lalu kemudian jelas apa yang mau kita lakukan ke depan, sehingga nanti sumber daya manusianya tentu adik-adik LC yang baru tamat dari Dayah, yang baru pulang dari Mesir, pulang dari Yaman, lalu kemudian bisa dikirimkan ke penguatan akidah, karena ini amat sangat penting. Yang kedua, musuh bersama kita adalah anak-anak muda yang sudah dihabiskan oleh media sosial. Dan uniknya, kalau kita bicara di Aceh tentang bagaimana menggarap anak muda, justru skala nasional bahkan internasional yang selalu saya sampaikan kalau mau undang anak muda, justru ustadz-ustadznya dari Aceh. Ustadz Muzammil Hasbullah, Ustadz Hanan Attaqi, dan keduanya tidak di Aceh, dan mereka adalah orang Aceh. Jadi kalau mereka diundang pulang ke Aceh, tentu amat sangat senang sekali karena pulang ke kampung halaman, anak-anak muda tergarap. Jadi kalau saya buat klasifikasinya, yang pertama akidah, yang kedua adalah anak muda, karena anak muda ini amat sangat rentan. Dan ke depan kalau mau melihat bagaimana Aceh tahun 2040,
Itu kita mesti lihat anak muda sekarang. Jadi kalau anak mudanya hari ini nongkrong di kafe yang merupakan fenomena nasional dari mulai ujung Papua Barat sampai ke ujung Aceh, orang nongkrong di kafe menghabiskan waktu dengan berbagai macam bentuk dan hiburannya, maka ini mesti diisi dengan hal-hal positif. Anak-anak muda mesti dibuatkan kegiatan yang lebih bermakna. Lalu kemudian perempuan, ini poin yang ketiga. Perempuan-perempuan seringkali kekurangan sumber daya. Acaranya perempuan, penceramahnya laki-laki, tidak connect. Bagaimana zaman Nabi SAW, salah satu hikmah mengapa Rasul menikah dengan Sayyidatuna Aisyah, begitu banyak riwayat-riwayat tentang perempuan, dan itu diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Bahkan beberapa sahabat keliru dalam berijtihad dalam masalah mandi, apakah rambut yang dikepang mesti dibuka atau cukup disiram. Itu adalah kecerdasan Sayyidatuna Aisyah. Jadi kita punya SDM yang luar biasa, alumni dari Al-Azhar Mesir, dari Suriah, dari Yordania, dari Yaman, dari Sudan. Nah, ini tinggal lagi membriefingnya sehingga jelas apa yang mau dibicarakan. Dakwah berkurikulum, bersilabus, sehingga jelas paling tidak 3 segmen mesti terisi, yaitu akidah, fikih, dan akhlak. Karena kalau 3 ini tidak seimbang, diambil dari hadis akhbirni anil iman, lahirlah akidah; akhbirni anil Islam, lahirlah fikih; akhbirni anil ihsan, lahirlah tasawuf, tazkiyatun nafs. Maka ketiga ini mesti digodok dalam bentuk yang sistematis. Dalam satu materi mungkin diselesaikan 40 tatap muka. 40 tatap muka itu kita pahami 1 bulan dia kajian sepekan sekali, kemudian 1 tahun potong bulan suci Ramadan karena biasanya kajian-kajian di kantor dinas, kajian-kajian di sekolah. Mulai kita pikirkan untuk bersilabus, dan itu tidak bisa terwujud kalau tidak ada ijtihad jama'i, duduk bersama, karena tidak bisa ini yang besar ini digarap sendiri-sendiri. Lalu kemudian setelah akidah, anak muda, perempuan, yang keempat adalah ekonomi. Ini usahawan-usahawan, kamar dagang dan industri, pengusaha-pengusaha, bisnismen buat kajian sendiri-sendiri. Maka saya di beberapa tempat, kalau pengusaha-pengusaha ini berkumpul, bagaimana zakat mereka, bagaimana wakaf mereka, bagaimana keyakinan mereka, jangan-jangan mereka masih lagi pakai dukun, masih lagi pakai mantra, kehidupan keberagamaannya. Nah, ini semua kalau kita garap dengan baik, diberikan kajian yang bersilabus, terstruktur, jelas, maka insya Allah ini kekuatan yang luar biasa. Kita diajarkan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if, man bana masjidan banallahu mithlahu baitan fil jannah. Kita juga diajarkan bagaimana ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, dan ini adalah yang bisa melakukannya al-aghniya, sementara mereka tidak dikelola dengan baik, akhirnya dikelola oleh orang lain. Kalau kita bisa bersinergi, membuat forum silaturahim antara ormas da'i dan da'iyah skala kecil Senangro Aceh Darussalam, karena semua gaung dari Aceh ini itu akan menjadi pandangan untuk standar nasional. Saya selalu membawa apa yang ada di Aceh ini dalam tausiah-tausiah saya keliling, cerita tentang bagaimana ada dinas syariah, cerita bagaimana ada wilayah hisbah polisi syariah, cerita bagaimana perda syariah bisa begitu kuatnya diatur, bagaimana orang pacaran, bagaimana ada perda tidak boleh duduk ngangkang naik sepeda motor. Itu selalu saya ceramahkan, menjadi inspirasi. Jadi kalau di Nangro Aceh Darussalam bisa terwujud forum silaturahim ormas da'i dan da'iyah, bersinergi melahirkan program-program jangka pendek, jangka panjang, tahunan, pengiriman da'i ke daerah yang terisolir perbatasan, penguatan umat yang diserang dengan gerakan pemurtadan. Kata Sayyidina Ali,
al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kita selalu mengatakan kenapa ini tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu terhijab karena tidak ada nizam, tidak sistematis, tidak bersinergi. Malam ini insya Allah akan melahirkan langkah-langkah ke depan. Masih ada waktu tadi? Rasa-rasa musabaqah tilawatil Quran. Akidah, perempuan, anak muda, pengusaha. Lalu kemudian da'i-da'inya juga mesti di-refresh, penyegaran kembali. Ulama-ulama tua, dari kunjungan saya dari Sabang sampai Papua, saya sempatkan bersilaturahim kepada ulama-ulama tua. Di antara ulama-ulama tua yang paling banyak saya rasakan di Nangro Aceh Darussalam. Diberikan Allah mereka umur panjang, yang selalu kita sebut, kalau kita sebut nama mereka, matta'anallahu bituli umurihim. Lalu kemudian usia mereka yang tua ini kita tidak hanya ambil ilmunya, tapi barokah dari mereka, maka keberkahan ini luar biasa. Kalau da'i-da'i muda ini dikumpulkan, dipertemukan mereka yang luar biasa keilmuannya untuk merefresh, menyegarkan, mengembalikan keberkahan, mengambil sanad keilmuan, semakin yakin mereka. Mungkin selama ini hanya sekedar baca buku tapi ijazahnya belum, bisa sudah tapi belum talaqi. Maka dengan itu dia punya keyakinan, mengajarkan kitabnya dia lebih yakin. Apalagi ahli-ahli kita, pakar-pakar kita, alumni-alumni luar biasa. Saya kira poin-poin besar yang ingin saya sampaikan, unek-unek di kepala saya sudah tersampaikan, dan kesempatan yang diberikan kepada saya buka tutup. Untuk buka itu dulu, untuk tutup nanti kita sambung insyaallah. Mohon maaf ada kata-kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.